saya hari ini ngajar apa gitu. Tapi konsep pemahaman dosen harus berubah menjadi hari ini saya mau mahasiswa saya bisa apa. Gitu. Halo, kembali lagi bersama saya Ronald di acara Ngomik, Ngobrol Akademik. Oke, nah di episode sebelumnya nih ya, kita sudah membahas terkait apa itu kurikulum OBE. Ya, jadi kita membahas seputar perbedaan kurikulum yang lama dengan OBE itu apa, gitu ya. Lalu implementasinya bagaimana dan kaitannya dengan akreditasi itu seperti apa, gitu ya. Dan setelah videonya dirilis banyak banget pertanyaan yang masuk. Oke, dan pertanyaannya sudah direkap oleh tim kami dan ini kita tanyakan lagi kepada narasumber yang sama seperti di episode sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Bu Yulia. Halo Bu Yulia. Halo Pak Ronald. Apa kabar? Baik, ketemu lagi Pak. Luar biasa. Ya, kita ketemu lagi di episode ini dan kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat community Sevima yang ada di sana. Banyak pertanyaannya. Udah siap ya Bu ya? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi ada yang bertanya gini Bu, jabatan sivitas akademik yang sangat berperan penting dalam implementasi OBE itu siapa? Oke, ya dalam penyusunan kurikulum OBE ada beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh Prodi. Karena ada beberapa tahap, tentu saja butuh beberapa peran yang mengimplementasikan. Yang pertama, ketika dalam tahap perencanaan, maka Prodi perlu membentuk yang namanya tim kurikulum. Tim kurikulum ini nanti bisa para kaprodinya, sekprodi maupun beberapa dosen yang ditunjuk, misalnya kabit seperti itu. Kemudian setelah tim ini membentuk kurikulum, maka berikutnya ada yang namanya koordinator pengampu mata kuliah. Koordinator ini yang nantinya akan membuat yang namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Nah, setelah RPS dibuat, maka masuklah ke tahap pelaksanaan. Para dosen pengampu akan melaksanakan proses pembelajaran berbasis OBE. Kemudian setelah selesai proses pembelajaran ini, maka tentu saja karena OBE ini merupakan continuous improvement, maka perlu dilakukan evaluasi. Yang melakukan evaluasi siapa? Ya dosen pengampunya maupun koordinator. Oke, sudah cukup jelas sih untuk pertanyaan siapa yang akan menghandle untuk berperan penting untuk di kurikulum OBE ini. Oke, kalau gitu aku next nih pertanyaan selanjutnya. Jadi ada pembagian tahap implementasi OBE kan, kalau yang tadi ya. Jadi pertama itu perencanaan, lalu ada pelaksanaan, terus ada evaluasi. Terus apa saja yang harus disiapkan oleh Prodi nih, khususnya untuk Prodi ketika perencanaan dulu deh. Oke, di masa perencanaan setelah kurikulum terbentuk ya. Betul, setelah kurikulum terbentuk. Berarti harusnya pertamanya kurikulumnya harus sudah jadi dulu ya. Kurikulum jadi baru nih kita kurikulum sudah terbentuk, maka koordinator pengampu itu yang perlu membuat mata kuliah. Ya. Perlu membuat rencana pembelajaran semester RPS. Oke, koordinator pengampu membuat RPS. Di dalam RPS tersebut akan ada yang disebut CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah. Seperti itu. Nah, CPMK ini diturunkan dari CPL yang dibebankan ke mata kuliah tersebut. Jadi perlu ada mapping dari CPMK ke CPL. Oke, berarti CPL yang sudah ada itu mata kuliah tinggal ngikutin aja. Iya, gitu. Jadi nanti CPMK ini gunanya kan untuk mengukur apakah mahasiswa di kelas kita itu sudah mempunyai capaian yang sesuai dengan yang ditentukan, maka CPMK ini perlu dimappingkan ke CPL. Seperti itu. Nah, CPMK sudah terbentuk, maka setelah itu koordinator mata kuliah, koordinator pengampu perlu menyusun rencana pertemuan. Tiap pertemuan kita perlu rencanakan. 1 sampai 16 tuh. Betul, 16 pertemuan. Di setiap pertemuan juga koordinator perlu menentukan materi apa yang akan diajarkan di hari tersebut. Sekaligus juga perlu menentukan capaian pembelajaran yang perlu diukur. Gitu. Jadi setiap pertemuan tadi kan saya katakan bahwa perlu tahu nih gitu mahasiswa kita kompetensinya seperti apa gitu. Jadi perlu menentukan capaiannya. Plus metode dan
teknik assessment untuk bisa mengukur tadi. Metode pengajaran atau metode penilaian? Metode pengajaran perlu ditentukan, metode penilaian juga perlu ditentukan. Seperti itu. Oke, itu kalau di sisi prodi. Kalau di sisi dosen, apakah ada tambahan lain selain dosen pengampu atau dosen pengajarnya lah? Apa yang harus diperhatikan? Ya, tentu saja dosen pengajar saat ini nggak bisa cuma sekedar saya mau ngajar apa seperti itu. Itu sekarang kan setiap kali pertemuan itu kan kita harus bisa mengukur. Ya, mahasiswa kita ini kemampuannya sampai sejauh mana seperti itu. Nah, tentu saja ketika kita mempunyai target mahasiswa saya hari ini bisa apa, tentu saja kita perlu menentukan materi apa yang nanti saya ajarkan supaya kompetensi tersebut bisa didapatkan. Nah, ketika kita pengen kompetensi tersebut bisa didapatkan, maka tentu saja metodenya juga harus cocok kan. Gitu. Sebagai contoh misalnya, kompetensi itu biasanya kita menggunakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang levelnya paling bawah itu remember gitu. Nah, kalau kita pengen mahasiswa kita mampu mengingat, maka metodenya mungkin ceramah bisa gitu ya. Ceramah bisa gitu. Tetapi kalau kita misalnya lebih tinggi, mahasiswa kita bisa memahami, understand, maka ceramah mungkin agak susah gitu. Berarti metodenya harus yang lain, misalnya praktik. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga asesmennya, Mas. Ketika mahasiswa kita tuntut kompetensinya mengingat, mungkin tes tulis gitu ya, diskusi masih bisa. Tetapi ketika understand, wah kita nggak bisa ngukur kalau cuma dengan tes tulis, paham nggak gitu. Maka mungkin mereka bisa melakukan unjuk kerja, demo, presentasi misalnya, untuk kita bisa mengukur bahwa mereka itu mampu gitu. Jadi hal seperti itu yang perlu dilakukan oleh dosen gitu. Jadi setiap pertemuan itu kita perlu mengukur sekarang. Nah, ini kalau saya mau menambahkan pertanyaan sedikit nih ya Bu ya, itu kan tugas dosen, mungkin itu dosen yang memang sudah mungkin dalam satu dosen pengampu gitu ya, atau bahkan koordinator yang mengajar. Kalau misalnya ada dosen yang memang dari luar, apakah tetap harus mengikuti RPS yang sudah dibuat itu, atau seperti apa nanti mekanismenya? Iya, karena konsep ini adalah konsep outcome based education, di mana semuanya harus melakukan itu. Berarti mau nggak mau kalau dosen dari luar pun ya harus mengimplementasikan kurikulum OBI. Iya, yang sudah dibuat oleh koordinatornya tadi gitu ya. Di RPS tersebut harus mengikuti itu semua. Jadi tinggal mengikuti apa yang sudah tertulis di situ ya, udah nggak tanya lagi besok ngajar apa karena sudah ada. Sudah ada rencananya. Ya, itu paling enak kalau misalnya itu sudah ada di sistem gitu ya. Jadi dosen tamu pun ketika ngajar login di sistem juga udah bisa lihat. Iya. Gitu. Oke. Nah, dilanjut dengan pelaksanaan yang dilakukan dosen gitu ya. Apa sih bedanya kalau user dosen ini ya, aktor dosen ini di pembelajaran kurikulum sebelumnya yang lama dengan yang OBE sekarang ini? Iya, mungkin nyangkut dengan yang pertanyaan sebelumnya ya Mas. Berarti sekarang dosen ini bukan lagi bisa berpikir saya hari ini ngajar apa gitu. Tapi konsep pemahaman dosen harus berubah menjadi hari ini saya mau mahasiswa saya bisa apa gitu. Itu yang menjadi patokan dasar dulu. Baru setelah itu dosen perlu menentukan materi apa yang saya ajarkan untuk mendukung kompetensi tersebut, metode apa yang saya perlu lakukan, dan teknik assessment apa untuk bisa mengukur bahwa kemampuan tersebut sudah tercapai atau tidak. Jadi pemahaman konsepnya sudah berbeda dari yang dulu. Iya. Jadi ini kalau saya simpulkan ya, Bapak Ibu dosen itu sudah tahu dalam 16 pertemuan harus ngajar apa dan harus ngapain di setiap pertemuannya sehingga bisa dipersiapkan di awal. Bisa jadi kayak gitu ya Bu ya. Dan kalau kita di tahap selanjutnya nih, tahap monitoring dan evaluasi. Data yang dimonitoring evaluasi oleh dosen dengan prodi itu apakah sama atau tidak? Lalu hasil monitoring evaluasi itu menghasilkan apa sih? Iya, intinya dari OBE ini adalah continuous improvement. Jadi perbaikan berkelanjutan. Jadi setelah dilakukan perencanaan tadi, pelaksanaan, tahap berikutnya memang harus melakukan evaluasi dan monitoring. Gunanya apa? Jadi apa yang hasil di saat ini menjadi perbaikan di berikutnya. Nah, monitoring evaluasi itu berjenjang. Mulai dari setiap pertemuan tadi sudah saya katakan, kita melakukan evaluasi kan. Nah, untuk apa sih evaluasi tiap pertemuan? Agar di pertemuan berikutnya kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Jadi kita perlu melakukan perbaikan apa di pertemuan berikutnya. Evaluasi berikutnya adalah di akhir semester, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah.
kita bisa melihat mana sih CPMK mana yang rata-ratanya misalnya kurang gitu, mahasiswa mana yang CPMK-nya masih kurang. Nah, itu menjadi evaluasi juga buat dosen pengajar. Kenapa CPMK tersebut masih kurang gitu, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu menjadi evaluasi dan menjadi perbaikan di semester berikutnya. Oke. Kemudian evaluasi berikutnya dilakukan di level prodi yang tadi saya sebut di awal, bisa dilakukan oleh tim mutu prodi gitu. Maka mereka melakukan evaluasi dari capaian pembelajaran lulusan. Biasanya yang dilakukan adalah CPL tiap angkatan. Kita bisa melihat CPL itu kan ada banyak gitu. Bagaimana sih rata-rata CPL tiap angkatan itu gitu. Mana CPL yang masih kurang. Dari situ nanti kalau dengan sistem kita bisa lihat CPL ini kurangnya dikarenakan di mata kuliah mana sih yang kebanyakan menyebabkan CPL ini kurang. Karena sudah di mapping gitu tadi ya. Jadi bisa kelihatan mata kuliah mana sih yang yang serem gitu. Iya, yang serem gitu, yang menyebabkan CPL ini kurang gitu ya, nggak tercapai. Bisa kelihatan nanti dengan sistem seperti itu. Nah, untuk apa? Nah, gunanya adalah evaluasi, perbaikan berkelanjutan gitu. Jadi, prodi bisa melakukan evaluasi, alasannya mencari alasan kenapa CPL ini masih belum tercapai dan itu menjadi perbaikan di semester berikutnya. Oke, jadi mungkin nanti perubahannya bisa instan juga, yang kayak pertemuan berikutnya langsung dirubah, dan juga bisa yang sampai semester depan kita rubah karena ada evaluasi ini tadi. Maka nanti di akhir kurikulum kita juga bisa mengevaluasi, ternyata CPL yang kita tetapkan ini masih kurang loh gitu misalnya. Itu nanti untuk perubahan kurikulum di tahun kurikulum berikutnya. Oke, sangat clear sekali ini ya jawaban dari Bu Yulia. Baik, kalau aku tarik belakang nih ya, bila implementasi OBE ini diterapkan, maka perusahaan akan menerima hasil studi yang dapat dibaca oleh dunia industri. Ini detailnya gimana nih? Iya. Beberapa latar belakang kenapa OBE ini ada kan memang adanya kebutuhan industri untuk bisa tahu kompetensi dari lulusan kita. Kalau yang dulu kan hanya berdasarkan transkrip nilai aja, gitu. ABC gitu aja. Ngambil mata kuliah A dapat nilai C misalnya, B itu. Tapi kan nggak paham mahasiswa ini kompetensinya apa gitu. Tapi dengan adanya transkrip CPL gitu ya, di mana setiap mahasiswa nanti akan keluar setiap kompetensi atau CPL mendapatkan nilai berapa. Dari situ industri akan bisa melihat mahasiswa ini kompetensinya yang baik di bidang apa sih gitu. Misalnya katakanlah dalam hal kerjasama tim misalnya gitu, itu ada kompetensi kerjasama tim gitu. Kita bisa lihat gimana, nilainya mahasiswa ini bagus loh IP-nya gitu, tetapi ternyata kerjasama timnya nilainya nggak terlalu bagus gitu. Itu bisa terlihat dari transkrip CPL. Jadi ada transkrip CPL, akan ada transkrip juga, transkrip yang nilai. Kalau transkrip CPL itu penilaian akhirnya itu cuman kata-kata bagus baik atau memang ada angkanya? Ada angkanya juga. Yang dapatnya dari mata kuliah tadi. Dapat dari mata kuliah tadi yang merujuk ke CPMK tadi kan nanti kan tadinya dimappingkan ke CPL. Nah, dari CPMK tadi dihitung gitu untuk menghasilkan CPL. Waduh, iya. Aku kebayang itu sangat bagus. Cuman kalau manual juga repot itu ya. Wah. Bayangkan mata kuliahnya seorang mahasiswa bisa mengambil berapa mata kuliah? 50 gitu. 50-an lah ya. Masing-masing mata kuliah bisa punya CPMK 4 misalnya. Nah, satu mata kuliah itu bisa 4 ya. Satu CPMK bisa diakses oleh banyak evaluasi. Nah, kalau itu manual rasanya itu manual kalau saya nggak mungkin ya. Bisa 24 jam sehari dosennya bekerja, Mas. Iya. Jadi memang butuh sistem yang sudah bisa mengakomodir ini ya gitu ya untuk OBE, apalagi ini juga baru gitu ya. Oke, Bu Yulia, sekarang sudah sangat jelas dan komplit sekali terkait bagaimana implementasi OBE di perguruan tinggi. Nah, dari itu saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya dari rekan-rekan semuanya yang menonton episode 1 kemarin gitu ya. Jadi nggak afdol rasanya kalau kita juga nggak pamer bahwa sistem Sevima platform itu sudah bisa mengakomodir itu gitu ya. Jadi rekan-rekan sudah tidak perlu khawatir lagi karena ini regulasi baru, kita langsung regulatory compliance gitu ya. Jadi bisa langsung diterapkan di Sevima platform seperti itu. Oke, kalau gitu
Terima kasih banyak Bu Sama-sama. Yulia atas informasinya. Semoga ini semua menjawab keresahan rekan-rekan perguruan tinggi nih yang bertanya-tanya seputar OBE, dan juga semangat untuk rekan-rekan perguruan tinggi dalam implementasi OBE-nya. Gitu ya. Jangan lupa rekan-rekan semuanya, kalau mau nungguin episode ngomik selanjutnya bisa pantengin terus YouTube-nya Sevima. Oke? Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sevima, educational platform for universities.